Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan sebuah PPT yang berjudul Islam sebagai objek kajian. Langsung saja. Di sini Islam sebagai objek kajian mencakup 3 bagian, yaitu akidah, syariah, akhlak. Di sini Islam merupakan agama Allah yang menjadi pandangan hidup, acuan, dan kerangka tata nilai kehidupan manusia. Sebagai agama, Islam tidak hanya berhenti pada pemeluknya, namun keyakinan tersebut hadir dalam setiap aktivitas umat Islam, baik dalam peribadatan, perdagangan, politik, dan lain-lain. Oleh karena itu, menjadi objek kajian yang kemudian melahirkan disiplin khusus yang disebut studi Islam atau bisa disebut juga Islamic Studies. Di sini akidah berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan kepercayaan dasar, keyakinan pokok. Kata akidah jika ditinjau dari bahasa Arab yang berarti akadah yakidu akidatan yang memiliki arti ikatan dan perjanjian. Akidah menurut istilah sesuatu yang menjadi keyakinan di hati manusia sesuai dengan ajaran Islam dengan berpegang teguh pada Al-Quran dan hadis. Ada pula akidah dalam agama Islam merupakan masalah dasar yang menjadi misi utama dari diutusnya para nabi, yakni membenarkan akidah. Akidah menurut Sri Mawarti adalah inti daripada ajaran agama Islam, yakni mengesahkan Allah, yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Selanjutnya, prinsip-prinsip akidah yaitu akidah disandarkan kepada keyakinan tentang mengesahkan Allah. Akidah harus dipelajari dan diajarkan kepada orang lain. Dan akal manusia digunakan untuk memperkuat akidah keimanan. Nilai-nilai akidah diantaranya 1. Mengesahkan Allah. Mengesahkan Allah maksudnya Allah merupakan satu-satunya Tuhan pencipta alam sebagai tempat sandaran bagi seorang hamba dengan segala hajatnya. Hal itu menandakan bahwasanya Allah memang zat yang patut disembah seperti firman Allah dalam Al-Quran surah Ar-Ra'd ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi rafa'as samawati bighairi amadin tarawnaha thumma istawa 'alal 'arsy wa sakhkhara asy-syamsa wal qamara kullu yajri li ajalin musamma yudabbirul amru yufassilul ayati la'allakum biliqa'i rabbikum tuqinun. Kedua, taat kepada Allah. Taat kepada Allah merupakan salah satu bentuk penghambaan diri bagi seorang hamba kepada Tuhannya. Terkait dengan taat kepada Allah dalam Al-Quran surah Muhammad ayat 33. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasulah wa la tubtilu a'malakum. Yang ketiga, nilai-nilai akidah yang ketiga, membela agama Allah. Membela agama Allah termasuk jihad fisabilillah dan termasuk orang yang mati syahid jika meninggal bersamaan dengan membela Allah, dengan membela agama Allah. Dalam Al-Quran surah Muhammad ayat 7. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum yutsabbit aqdamakum. Nilai-nilai akidah yang nomor 4, ikhlas dengan takdir Allah. Ikhlas dengan takdir Allah merupakan salah satu bentuk sikap menerima keadaan
tentang takdir Allah baik buruk ataupun jelek. Yang terakhir, nilai-nilai akidah diantaranya. Yang terakhir, bertakwa. Bertakwa adalah jalan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Allah. Banyak sekali. Salah satunya adalah dengan sholat berjamaah. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syariah dalam kajian hukum Islam tasyri' sering didefinisikan sebagai penetapan norma-norma hukum untuk menata kehidupan manusia, baik dalam hubungan dengan Tuhan maupun dengan umat manusia lainnya. Aspek hukum yang masuk kategori syariah untuk mencakup aturan tentang hubungan antara manusia dengan Allah yang disebut dengan ubudiyah. Di antara bentuk-bentuk ubudiyah yaitu sebagai berikut. Salat fardu merupakan suatu ibadah salat yang diwajibkan bagi setiap orang muslim yang mukallaf. Dalam sehari semalam kita diwajibkan salat fardu sejumlah 5 rakaat. Apabila salat fardu ditinggalkan maka wajib mengqadanya. Anak yang masih umur 7 tahun sudah harus diperintah melakukan salat fardu, baik anak laki-laki maupun anak perempuan, agar mereka terbiasa melakukan salat fardu dengan rajin dan istiqomah. Dan juga anak laki-laki yang masih muda sepantasnya dianjurkan agar salat fardu berjamaah di masjid sehingga dia terbiasa melakukan salat fardu di masjid dengan rajin dan istiqomah. 2. Melaksanakan puasa. Melaksanakan puasa baik puasa fardu maupun sunnah sama-sama bernilai ibadah. Di antara manfaat-manfaat berpuasa yang terpenting yaitu menjadi orang yang takwa, melatih diri agar disiplin dan membangkitkan kesabaran. 3. Salat malam. Salat malam atau biasanya disebut dengan qiyamul lail. Ini merupakan salat yang sangat dianjurkan dalam Islam atau termasuk salat sunnah muakkad. Adapun waktu yang paling utama untuk mengerjakan adalah di sepertiga malam yang terakhir. Salat malam atau qiyamul lail tidak harus dilaksanakan di waktu seperti malam yang terakhir. Bahkan salat di awal malam itu sudah termasuk salat malam. Adapun kegiatan yang biasa dilakukan saat salat malam atau qiyamul lail adalah salat tahajud, dan masih banyak salat sunnah lainnya yang bisa untuk dikerjakan. 4. Mengeluarkan zakat. Di antara manfaat-manfaat zakat yaitu sebagai bukti kepada Allah, karena dengan mengeluarkan zakat tidak mengharap balasan di dunia, akan tetapi hanya mengharap ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mampu mempelajari ajaran agama Islam lebih mendalam. Karena untuk mengeluarkan zakat agar sah menurut hukum Islam, maka harus mengetahui ilmu-ilmu dan tata cara mengeluarkan zakat. 5. Salat duha. Salat duha merupakan amalan salat sunnah sangat dianjurkan dalam Islam atau termasuk dalam kategori sunnah muakkad. Salat sunnah duha ini dikerjakan sebanyak 2 rakaat. Adapun yang lebih utama dalam amalan salat duha ini adalah 8 rakaat atau 4 kali salam. 4. Membaca Al-Quran. Al-Quran merupakan mukjizat yang paling mulia di antara mukjizat para nabi dan rasul yang lain, karena mukjizat nabi pada sebelumnya itu hanya biasa dilihat ketika beliaunya masih hidup dan ketika sudah meninggal. Mukjizat ini sudah tidak bisa lagi untuk disaksikan. Akan tetapi mukjizat Al-Quran ini sangat
saksikan di sepanjang masa kehidupan Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad, sudah meninggal. 7. Melaksanakan haji termasuk rukun-rukun Islam. Di antara manfaat-manfaat haji yaitu bisa menghapus dosa-dosa yang telah dilakukan, bisa meningkatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bisa mengalami perubahan yang lebih baik untuk masa depannya. 8. Mencari ilmu. Mencari ilmu merupakan sebuah ibadah gairu mahdah yang hukumnya sangat difardukan bagi setiap Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja. 3. Akhlak. Akhlak secara etimologis berasal dari bahasa Arab yang bentuk jamak dari lafaz hulu yang memiliki arti budi pekerti, peragai, tingkah laku, dan tabiat. Adapun secara terminologi, akhlak adalah sebuah sistem yang lengkap terdiri dari karakteristik akal atau tingkah laku yang membuat seseorang menjadi istimewa, tertanam dalam jiwa manusia yang melahirkan tindakan-tindakan mudah dan gampang tanpa memerlukan pemikiran atau pertimbangan. Dalam Islam, akhlak mengacu pada perilaku, sikap, dan moralitas seseorang. Akhlak mengacu aspek etika, moralitas, dan tata krama yang diatur oleh ajaran agama Islam. Akhlak adalah bagian penting dari ajaran Islam yang melibatkan hubungan antara manusia dengan Allah dan hubungan antara manusia dengan sesama manusia. Adapun fungsi akhlak dalam Islam ialah ilmu akhlak berfungsi untuk memberi petunjuk bagaimana berbuat kebaikan dan menghindari keburukan sesuai dengan ketuntunan syariat Islam. Hakikat akhlak dibagi menjadi dua, yaitu akhlak mahmudah dan akhlak mazmumah. Akhlak mahmudah adalah akhlak yang dapat memberikan sebuah penilaian positif. Adapun pengertian akhlak mahmudah menurut bahasa berasal dari kata demhun yang berarti terpuji. Maka pengertian akhlak mahmudah adalah menghilangkan adat kebiasaan yang tercela yang sudah digariskan dalam agama Islam, serta menjauhkan diri dari perbuatan tercela tersebut. Kemudian membiasakan adat kebiasaan yang baik, melakukan dengan mencintainya. Akhlak mahmudah terbagi menjadi 3, yaitu akhlak kepada Allah, dan akhlak kepada manusia, dan akhlak kepada alam. Akhlak mazmumah adalah segala bentuk perilaku manusia yang dapat menimbulkan bahaya bagi diri sendiri, orang lain, serta mendatangkan dosa. Adapun pengertian akhlak mazmumah secara bahasa dan istilah adalah semua bentuk kegiatan yang bertentangan dengan akhlak terpuji disebut akhlak tercela. Akhlak tercela merupakan tingkah laku tercela yang dapat merusak keimanan seseorang dan menjatuhkan martabat sebagai manusia. Jadi bisa saya simpulkan, akhlak mahmudah adalah akhlak yang baik, dan jika akhlak mazmumah adalah akhlak yang tercela atau tidak baik. Contoh akhlak mahmudah yaitu tawaddu, rendah hati, menghormati orang lain, seperti berusaha untuk ikhtiar, tolong menolong, pemaaf, jujur, amanah, qanaah, husnudzon, tawakal, dan bersyukur pada Allah, sabar, ikhlas, dan lain-lainnya. Selain menjaga akhlak mahmudah, seorang muslim juga harus menghindari akhlak mazmumah, akhlak tercela yang meliputi riya, hasad, takabur, ujub, bakhil, tamak, dan lain-lain. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.